Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bapak Junaidi, bidang studi Bahasa Indonesia. Bapak doakan semoga anak bapak sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak yang bapak sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberinya kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat barangkali salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak bapak yang bapak sayangi, materi kita untuk pertemuan kita hari ini yaitu tentang iklan baris dan iklan kolom, yaitu lanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang iklan. Jadi di sini telah ada pembagiannya, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kemudian menurut bentuknya iklan terbagi dua. Yang pertama iklan cetak. Iklan cetak di sini masuk kepada dalam surat kabar. Biasanya itu kita dapati dalam surat kabar. Kemudian ada tabloid, kemudian ada lagi majalah, itu namanya iklan cetak. Iklan cetak itu bagian-bagiannya adalah iklan baris. Kalau kita sering membaca sebuah surat kabar, di situ sering kita jumpai yang namanya iklan baris. Kenapa dikatakan dia iklan baris? Karena iklan itu dihitung berdasarkan baris. Biasanya penulisan iklan baris itu menggunakan huruf-huruf yang singkat. Jadi kata-kata itu disingkat. Itu yang dikatakan iklan baris, karena dia untuk menghemat, yang pertama untuk menghemat dana, yang kedua untuk menghemat kata-kata. Tetapi iklan baris itu singkatan yang dibuat di dalam iklan baris adalah singkatan yang lazim, yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat. Itu namanya iklan baris. Kemudian ada namanya iklan kolom. Iklan kolom hampir sama dengan iklan baris, tetapi iklan kolom itu selain ada kalimat atau kata-kata, terdapat juga gambar. Ada gambar. Umpamanya dijual mobil, ada gambar mobilnya, dan kemudian ada juga kalimat-kalimat. Itu dia yang dikatakan iklan kolom. Kemudian ada namanya lagi iklan display. Iklan display ini hampir juga sama dengan iklan kolom. Cuman bedanya kalau iklan display ini dia mungkin agak lebih besar. Itu dia ada 3 pembagian iklan yang dimuat di media cetak. Kemudian iklan yang dimuat di media elektronik. Media elektronik itu bisa kita lihat umpamanya seperti radio. Mungkin kalau sekarang radio sudah jarang kita jumpai atau jarang kita jarang kita hidupkan. Mungkin kita ambil dari iklan televisi. Kalau kita menonton televisi, baik itu berupa sinetron atau film-film yang lain, maka di pertengahan atau beberapa menit sinetron itu berputar, maka akan ada iklan. Iklan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pariwara atau reklame. Jadi iklan yang kita lihat di televisi itu merupakan suatu sponsor, memperkenalkan suatu produk.
Jadi iklan yang kita lihat di televisi, sering kita melihat iklan yang ada di televisi. Contohnya umpamanya seperti iklan Sunslick atau iklan makanan, iklan minuman dan lain sebagainya. Kemudian ada dimuat yang di media elektronik itu ada di internet. Di internet juga begitu. Kalau kita buka HP atau buka Google, itu pasti ada iklan. Situ macam-macam nanti kita lihat iklannya. Tergantung iklan yang kita buka itu. Kalau kira-kira menurut kita iklan itu bagus, bisa kita lihat. Kalau iklan itu kira-kira tidak bagus, kita abaikan. Karena dalam sebuah internet itu kadang-kadang banyak iklan-iklan yang masuk tanpa disaring sehingga merusak generasi-generasi. Jadi yang bagus itulah diambil. Oke anak bapak, di sini iklan cetak, iklan elektronik. Jadi menurut bentuk iklan terbagi dua. Yang pertama iklan cetak, yang kedua dia iklan elektronik. Oke, kita lanjutkan ya anak ya. Di sini dia ada iklan baris. Iklan apa itu iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang ditawarkan dalam bentuk beberapa baris dalam kolom yang sangat terbatas sehingga penulisannya menggunakan singkatan-singkatan demi menghemat tempat dan biaya. Itu yang seperti Bapak terangkan tadi. Iklan baris itu semakin banyak barisnya, semakin besar biayanya. Jadi bagaimana supaya biaya itu sedikit, maka kalimat-kalimat atau kata-kata itu disingkat. Tetapi singkatan itu singkatan yang lazim. Contoh, dijual rumah. Nah, bisa kita singkat menjadi umpamanya JL atau DJL, kemudian RMH rumah. Nah, jadi tidak ditulis secara keseluruhan. Dan juga singkatan itu tidak umpamanya D, kita ingin menulis dijual D saja, itu juga tidak bisa. Atau kita ingin menuliskan rumah R saja, itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena R itu singkatan yang tidak lazim. Jadi singkatan yang lazim yang disebut dengan singkatan lazim itu umpamanya kita ingin menulis rumah ya RMH, itu kan sudah biasa. Nah, jadi kalau hanya sekedar R itu masyarakat atau si pembaca tidak paham. Jadi maka kita gunakan singkatan-singkatan yang lazim. Nah, jadi jelas ya, iklan baris, iklan yang ditawarkan dalam bentuk beberapa baris. Jadi karena biaya dalam iklan baris itu yang dihitung adalah barisnya. Jadi semakin kecil barisnya, semakin murah biayanya. Itu dia iklan baris. Kemudian ciri-ciri iklan baris. Nah, iklan baris mempunyai ciri-ciri. Nah, kita juga sebagai manusia mempunyai ciri-ciri. Anak-anak sekalian, ada juga ciri-cirinya. Nah, iklan ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri iklan baris? Yang pertama, tampilan iklan baris lazimnya berwarna hitam putih. Nah, kalau kita dilihat di surat kabar tidak berwarna, karena kalau berwarna iklan kita itu di dalam surat kabar tambah mahal. Nah, jadi biasanya iklan baris itu hanya berwarna hitam putih. Kemudian yang kedua, iklan berada pada halaman koran atau media cetak lainnya. Ada khusus kalau kita lihat umpamanya dalam surat kabar SIP itu kan kepanjangan dari Sinar Indonesia Baru. Di situ ada khusus kolom untuk iklan. Nah, khusus kolom untuk iklan. Jadi iklan itu ada tempat-tempatnya. Tidak di semua lembar koran itu ditulis iklan. Ada khusus kolomnya. Kemudian yang ketiga, kolom iklan baris memiliki besar sekitar 3 x 5 cm. Nah, kira-kira segitulah dia, 3 x 5 cm. Bisa kita bayangkan semana lah pala lebarnya itu. Karena dia tidak terlalu besar. Kemudian yang keempat, isi iklan berupa tulisan singkat terdiri dari 3 sampai 4 baris. Itu yang Bapak katakan tadi.
penulisan iklan itu disingkat 3-4 baris. Bolehkah kita menulis sampai 10 baris? Boleh, tapi itu bukan lagi namanya iklan baris. Karena kan iklan baris itu kan singkat saja, dia singkat padat, bermakna. Nanti kalau dia terlalu panjang udah lain bahasanya, nanti bukan iklan lagi dia. Kemudian yang ke-5, isi iklan baris biasanya langsung to the point, maksudnya langsung mengarah ke produknya. Itu dia maksudnya to the point, ke fokus pada iklan tanpa basa-basi. Jadi dia mengarahkan atau langsung kepada produk yang ditawarkan. Jadi tidak dia berkilah ke sana kemari, tapi dia menawarkan produk itu atau memberitahukan sesuatu itu langsung kepada produk yang ditawarkan. Itu dia maksudnya to the point. Kemudian yang ke-6, ada informasi lebih lanjut berupa nomor HP. Kalau kita membuat sebuah iklan, contohnya umpamanya berita tercecer. Di situ bisa kita lihat kalau ada kita membaca sebuah surat kabar, berita tercecer. Ini telah tercecer sebuah ini. Pasti dia ada mencantumkan nomor HP. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menemukan kemana akan dikembalikan, maka kita harus mencantumkan nomor HP yang aktif atau alamat yang bisa dihubungi oleh konsumen. Itu dia maksudnya ada informasi lebih lanjut berupa nomor HP yang dapat dihubungi. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri iklan baris. Terkadang ada iklan baris yang memuat gambar, kadang ada gambar juga. Kemudian namun sangat kecil, karena iklan baris itu diutamakan dia kalimat-kalimat. Karena kalau nanti dia gambar, nanti bertambah besar kolomnya, jadi sehingga memakan biaya yang lebih tinggi. Oke, sampai sini ciri-ciri iklan baris ya. Nanti bisa kamu lihat, kamu baca sendiri, mana nanti kira-kira yang kurang paham, boleh nanti kita berdiskusi. Oke, kita lanjutkan enak ya. Ada beberapa unsur bahasa dalam membuat iklan baris, yaitu bahasanya harus komunikatif. Maksudnya komunikatif itu mudah dipahami. Maksudnya siapa yang memahami? Mudah dipahami oleh konsumen. Jadi tidak berbelit-belit. Itu yang dimaksudkan dengan komunikatif. Menggunakan singkatan populer, yang Bapak katakan tadi, singkatan populer, singkatan yang lazim, agar menghemat dapat dan mengefisiensi kata. Singkatan-singkatan populer yang sering digunakan antara lain. Di sini kita lihat yang Bapak katakan tadi, jual, JL, listrik, RMH, rumah, telepon, dan sebagainya. Itu singkatan-singkatan yang biasa kita dengar atau kita baca. Sama seperti anak Bapak juga kalau ingin menulis pesan singkat, pasti kalimat-kalimat itu disingkat. Tapi singkatan yang sudah diketahui masyarakat umum, itu dia maksudnya. Oke, selanjutnya ini Bapak langsung Bapak langsung langsung Bapak buka materi selanjutnya. Nanti kalau umpamanya Bapak tidak bisa menerangkan satu persatu, nanti anak Bapak sekalian, Bapak sangat berharap materi Bapak ini dibaca, kira-kira kurang paham. Oh Pak, saya kurang paham ini, boleh kita berdiskusi. Nanti karena apa? Nanti kalau Bapak terangkan nanti semuanya ini, durasi kita banyak, sehingga kuota juga bertambah. Untuk itu nanti bisa kamu buka sendiri nanti. Kira-kira kurang paham, bisa kita diskusi atau sharing ya. Di sini ada iklan baris JL, RMH, LT. Itu dia contoh iklannya. Tapi di sini ada Bapak buat sudah menjadi kalimat, kalimat yang utuh. Keterangannya, dijual rumah dengan luas tanah. LT itu luas tanah. Ada luas tanah, ada luas bangunan. Jadi B itu luas bangunan 309/500. Itu apanya dia, meternya.
Kemudian 2 lantai, maksudnya 2 lantai itu dia berarti bertingkat. 5 kamar tidur, 5 kamar tidur itu 5 KT. Ya, jadi KT itu kamar tidur, 4 kamar mandi, garasi 2, MBL itu mobil. Nah, fasilitas PAM. Nah, tahu arti kepanjangan dari PAM? Nah, PAM itu perusahaan air minum. Berarti airnya PAM, bukan sumur bor atau sumur-sumur biasa. Jadi airnya menggunakan air PAM. Listrik 2200 watt. Nah, itu yang dikatakan 2200 W itu watt. Kemudian itu lokasi. Nah, lokasi strategis. Nah, STRGS itu strategis. Lokasi strategis terletak di Kartasura. Itu maksudnya daerah desanya di Kartasura. Apabila berminat hubungi telepon. Nah, itu yang tadi Bapak katakan, nomor telepon harus kita cantumkan supaya kalau orang nanti berminat pasti dia akan menelepon. Nah, itu dia contoh iklan baris. Oke, anak Bapak semua, kita lanjutkan iklan kolom. Nah, itu tadi kita sudah berbicara mengenai iklan baris. Nah, sekarang kita masuk kepada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang bentuknya berdasarkan kolom. Nah, bisa kita lihat nanti ya. Memuat informasi barang atau jasa dilengkapi dengan gambar sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Iklan kolom sering disebut juga dengan iklan display karena terdiri dari kata-kata dan gambar. Nah, jadi kan Bapak katakan tadi iklan display ke iklan kolom itu hampir sama. Di samping dia mempunyai kalimat, ada kalimat, tetapi dia juga ada gambar ilustrasi. Kemudian ciri-ciri iklan kolom yang pertama berisi informasi berupa kata-kata singkat beserta gambar ilustrasi. Itu tadi yang udah Bapak terangkan tadi ya. Kemudian yang kedua, ukuran iklan kolom lebih besar dari iklan baris. Nah, kayak yang tadi Bapak katakan, iklan kolom itu jelas lebih besar dari iklan baris. Bahkan ukurannya 1 halaman penuh di koran. Nah, jadi ada khusus iklan kolom semua di dalam surat kabar itu. Dan yang terakhir, isi iklan kolom biasanya berisi penawaran barang dan jasa. Nah, barang, umpamanya kalau penawaran barang, nah, umpamanya entah seperti dijual barang ini. Nah, itu namanya barang. Kalau jasa umpamanya dibutuhkan baby sister, itu jasa namanya. Artinya yang ditawarkan di situ jasa. Serta iklan pribadi. Iklan pribadi itu umpamanya seperti turut berduka cita, telah meninggal, atau selamat pengantin baru. Itu namanya iklan pribadi. Oke anak ya. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, di sini ada contoh iklan kolom. Nah, di sini ada Bapak buat contoh iklan kolom mobil. Nah, Toyota. Kan di samping ada kalimat, kata-kata, ada gambar, ada nomor HP, alamat dan sebagainya. Kemudian ada iklan kolom ini yang dikatakan pribadi, ya tentang duka cita, meninggal, berbahagia, itu pribadi namanya. Oke, anak Bapak, kita lanjut fakta dan opini dalam iklan. Jadi di dalam sebuah iklan terdapat ada kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta itu maksudnya kalimat yang benar-benar ada. Sementara kalau opini itu berupa pendapat, anggapan. Nah, di sini kita lihat ya. Fakta adalah sesuatu yang kenyataannya memang benar-benar ada dan benar terjadi. Misalnya saja ketika sebuah iklan sampo yang mengatakan di dalamnya terkandung urang-aring dan aloe vera itu merupakan sebuah fakta karena memang kenyataannya memang benar-benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itu fakta.
Sementara kalau opini adalah sebuah pendapat atau hasil pemikiran. Nah, jadi umpamanya contoh, dijual rumah ukuran 10 kali 20, letak strategis, minat hubungi sekian. Jadi mana dia di situ kalimat fakta dan kalimat opininya? Kalimat faktanya adalah dijual rumah, ukuran, itu kalimat fakta. Mana dia kalimat opininya? Kalimat opininya adalah letak strategis. Nah, strategis itu kan opini, itu kan pendapat. Pendapat si penjual itu ya letak rumah itu strategis, kan belum tentu juga strategis menurut orang. Nah, itu yang dikatakan opini. Karena opini itu adalah pemikiran seseorang yang memang belum tentu sama pemikirannya dengan pemikiran orang lain. Nah, itu dikatakan opini, pendapat. Jadi nanti kalau kita membuat iklan, pasti kita nanti tahu yang mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Itu nanti bisa kita tentukan. Oke ya. Nah, di sini ada sebuah sampo. Contoh, mengandung urang-aring dan ekstra ginseng yang membuat rambut Anda bersih berkilau, membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut berkilau seperti berlian. Beli sekarang juga. Ini contoh iklannya. Jadi di sini bisa kita lihat kalimat faktanya mengandung urang-aring dan ekstra atau ekstrak ginseng. Ada fakta memang benar-benar di dalam kandungan Sanpo Sunsil itu ada urang-aring. Tapi di mana dia di situ letak kalimat fakta? Membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut berkilau. Itu opini. Karena itu kan berkilau itu kan ya tidak semua orang memandang itu berkilau. Itu yang dikatakan opini. Jadi kalimat opini itu pasti ada dalam sebuah iklan, kalimat fakta juga pasti ada dalam sebuah iklan. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang kurang paham anak Bapak? Nah, seperti sebelum tadi Bapak akhiri materi ini, kalau umpamanya ada yang kurang paham tentang iklan baris, iklan kolom, nanti boleh japri sama Bapak, boleh kita tanya jawab di situ, boleh kita berdiskusi di situ. Kita saling tanya jawab lah di situ, supaya pembelajaran kita itu lebih maksimal. Oke ya anak Bapak ya, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.